Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الطلبة، نلتقي في لقاء ثالث في درسنا اللغة العربية. الآن نتكلم عن الأسرة. ما معنى الأسرة؟ نعم، الأسرة family, ya. In English, dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan keluarga. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang at-tahiyyah wa ta'aruf, bagaimana berkenalan dalam bahasa Arab. Dan alhamdulillah semuanya sudah bisa berkenalan dan menampilkan videonya dalam bahasa Arab. Jayyidah atau antum jayyidun. Sekarang kita membahas tentang keluarga. Bagaimana apa saja anggota yang ada dalam keluarga, kemudian bagaimana cara kita menemukan anggota-anggota yang ada dalam keluarga kita dari foto atau dari gambar. Baik. Nah, perhatikan gambar. Ya, hadhihi usrati atau hadhihi suratul usrah. Artinya apa? Ya, ini adalah foto keluarga. Nah, kalau kita mau melihatkan sebuah foto atau menampilkan kepada teman atau kepada siapa saja tentang keluarga kita, kita bisa memperkenalkan lewat foto. Nah, hadhihi suratul usrah, atau kalau kita mau menyebutkan keluarga saya, kita mengatakan usrati. Ya, kita tambah ya di depannya. Misalnya, hadha jaddi. Hadha jaddi. Jadi kalau kita mau menunjuk kakek saya, hadha jaddi. Wa hadhihi jaddati. Ini nenek saya. Nah, ini kata tunjuk. Bagaimana menggunakan kata tunjuk dalam kalimat, ya, hadha dan hadhihi. Hadha untuk muzakkar, hadhihi untuk muannas. Menunjukkan kata tunjuk dekat. Bagaimana kalau kita ingin menunjukkan jauh, kata tunjuk jauh, kita bisa menggunakan dzalika lil muzakkar dan tilka lil muannas. Perhatikan contoh, dzalika abi. Ya, abi sama dengan maknanya dengan dzalika walidi. Ya, itu ayah saya, ya. Tapi kalau kita menyatakan itu ibu saya, kita mengatakan tilka walidati. Ya, atau tilka ummi. Ya, ini namanya sinonim, ya. Boleh walidah atau ummun. Nah, sekarang sebelum masuk ke hiwar, dialog dan praktek, kita bisa mengenal dulu anggota-anggota dalam bahasa Arab. Al-mufradat. Boleh ikuti istami' jayyidan thumma karrir maratan thaniyah, ya. Dengarkan kemudian ikuti agar bisa membacanya dalam bahasa Arab. Jaddun. Jaddun. Nah, kakek, ya. Jaddatun. Abun. Ummun. Au walidatun. Ibnun. Au waladun. Bintun. Ibnatun. Zawjun. Zawjatun. Ibnul akhi. Ibnul ukht. Bintul akhi. Bintul ukhti. Akhun. Ukhtun. Ammun. Bisdi, jaddun artinya kakek, ya. Kalau kita mau menyebutkan ini kakek saya, kita bisa mengatakan hadza jaddi. Kita tambah ya menunjukkan ana, ya. Hadza jaddi. Kalau ini untuk kamu, anta, kita bisa mengatakan hadza jadduka. Ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana menggunakan nama untuk nama, ya, ismi. Kemudian kalau untuk nama kamu kita mengatakan ismuka atau ismuki.
dan namanya kita bilang ismuhu. Nah, nanti kita bisa praktek dengan memperkenalkan anggota, namanya serta profesinya masing-masing. Jun artinya kakek. Hadza jaddi, ini kakek saya. Mungkin kita bisa mengatakan nanti dia seorang pegawai, misalnya huwa muwadzaf. Ini misal ya. Oke, untuk kosakata bisa lihat artinya masing-masing dan bisa dipraktekkan ya. Kita lanjutkan. Kata berikutnya, khalun. Khalun. Khalun adalah paman dari pihak ibu. Jadi kalau antum memiliki ibu, lalu ibu memiliki saudara laki-laki, maka kita akan memanggilnya dengan paman ya. Namanya khalun dalam bahasa Arab. Nah, sementara saudara perempuan kita sebut dengan khalatun atau bibi. Oke. Ammun. Ammun. Maaf, ini salah ya. Yang sebenarnya maknanya adalah ammun. Ini artinya om ya. Om. Hafidatun. Hafidatun, cucu ya, perempuan. Hafidun, cucu laki-laki. Ibnul am, sepupu laki-laki. Bintu am atau bintu khal, di anak perempuan dari kita, itu sepupu ya. Kita bacanya bintul am. Nah, saudara perempuan kita bilangnya ukhtun kabira, ti kabira. Jadi kalau kita punya kakak, kalau dalam bahasa Minangnya uni, ukhti kabira. Tapi kalau adik perempuan kita bilangnya ukht saghira. Atau kalau adik saya perempuan, ukhti saghira. Abang, kakak laki-laki, akhun kabir. Adik laki-laki, akhun saghir. Saudara kandung laki-laki kita sampaikan akhun syaqiq, atau saudara perempuan ukhtun. Mertua hamun. Ya, ini kosakatanya. Sekarang mari kita perhatikan hiwar. Al-hiwarul awal. Unzur wastami' wa a'id. Perhatikan, dengarkan dan ulangi. Ini adalah atau dialog antara Ali dan Ammar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi suratu usrati. Masya Allah. Man hadha? Hadha walidi Adnan. Huwa muhandis. Wa man hadhihi? Hadhihi walidati Sa'idah. Hiya tabibah. Wa man hadha? Hadha akhi Isa. Huwa talib. Wa man hadhihi? Hadhihi ti ablah. Hiya muallima. Wa hadha jaddi. Wa hadhi jaddati. Masya Allah. Fahimtum al-hiwar? Bisa difahami dari dialog ini? Ya, ini Ali bertanya, mengatakan kepada si Ammar setelah salam ya, hadhihi suratu usrati. Dia memperkenalkan ini foto keluarga saya. Masya Allah. Man hadha? Ya, bisa kita nanti menggunakan kata tanya orang ya, menggunakan who is this ya dalam bahasa Inggris, dengan bahasa Arabnya man hadha. Ya, kita bisa menunjuk hadha walidi Adnan. Walidi apa tadi? Ayah ya, ini ayah saya, namanya Adnan. Huwa muhandis, dia seorang insinyur. Nah, bagaimana kalau kita ingin memperkenalkan ayah kita kepada teman? Kita bisa menyebut hadza walidi. Sebutkan namanya, boleh kita gunakan ismuhu atau kita langsung sebutkan namanya. Hadza walidi Adnan. Huwa muhandis. Ya, kalau dia petani misalnya kita bisa menyebutkan huwa fallahun. Nah, sementara kalau untuk ibu, waman hadhihi. Nah, kita tidak menggunakan kata hadha, tunjuk hadha lagi karena ibu adalah perempuan. Jadi kita gunakan kata tunjuknya hadhihi ya. Hadhihi walidati Sa'idah atau hiya tabibah. Dia seorang dokter misalnya ya. Waman hadha? Hadha akhi. Kalau kita memperkenalkan ini saudara saya, ini
abang saya akhi kabir. Nah, kalau ini adik saya, hada akhi saghir. Ismuhu Isa, huwa talib. Ya, seorang atau mahasiswa. Wa man hadihi? Hadihi ukhti ablah. Kalau ada beberapa orang, kita bisa menyebutkan kalau kakak terbesar ukhti kabira. Kalau adik perempuan kita sebutkan ukhti saghira. Ya, sebutkan profesinya ya. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Al-wahdatu tsaniyah, ya. Al-hiwaru tsani, ya. Dialog yang kedua. Unzur wastami' wa Umar dan Utsman. Ya, dialog antara Umar dan Utsman. Hal hadhihi sajarah? Naam, hadhihi sajarah. Hadhihi usratu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah wa hadhihi walidatuhu Aminah. Wa hadha jadduhu Abdul Muttalib. Wa hadha ammuhu Al-Abbas. Wa hadha ammuhu Hamzah. Wa hadhihi ammatuhu Safiyyah. Wa hadha ibnuhu Al-Qasim. Wa hadha ibnuhu Abdullah. Wa hadha ibnuhu Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyah. Wa hadhihi Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Thum. Paham tuh? Ya, apa yang bisa difahami dari dialog ini? Jadi atau dialog antara Umar dan Utsman bercerita tentang satu usrah. Ya, sejarah bermakna pohon. Jadi ada sebuah gambar keluarga yang diibaratkan dalam pohon. Kalau kita bisa mengenal dengan istilah ranji, ya, ranji. Ya, hadza waliduhu. Jadi kalau keluarga Rasul Nabi Muhammad SAW, waliduhu apa artinya tadi? Ayah, ya. Ini ayahnya, namanya adalah Abdullah. Ayah Rasul namanya Abdullah. Wa hadhihi walidatuhu Aminah. Nah, ayahnya Abdullah, ibunya bernama Aminah. Pelajari kembali ya sejarah Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad tidak sampai bertemu dengan ayahnya ketika ibunya mengandung. Ya, ayah sudah tiada, tapi dia melahirkan dalam kondisi hamil Aminah. Ya, ada ibunya Aminah. Yang kemudian Aminah ini nanti wafat dan dia tinggal sebatang kara dan diasuh oleh kakeknya, kemudian pamannya. Ya, lalu dia menikah dengan istrinya Siti Khadijah dan lahirlah anak-anak. Ya, ada ini rancinya. Hada jadduhu Abdul Muttalib. Jadi ketika ibunya Aminah wafat, dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib. Wa hada ammuhu Al-Abbas. Ya, Rasulullah juga punya paman namanya Abbas. Ya, Abbas. Wa hada ammuhu Hamzah. Ada Hamzah. Ada ammatuhu Safiyyah. Dia punya bibi namanya Safiyyah. Ibnuhul Qasim, jadi anak Rasulullah itu ada namanya Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim, dan anak perempuan namanya Fatimah. Selain itu Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kulthum. Ya, hadis suratu sajaratu Rasul. Silakan nanti yang ingin membuat ranji keluarganya dalam bentuk pohon bisa seperti ini ya, di kakek, nenek, dan siapa ayah, pamannya, agar kalau di Minang semakin paham ya, ranji itu menunjukkan identitas kita sebagai generasi keberapa dari kakek kita. Dan kalau dalam wilayah di luar Sumbar, Minangkabau itu lebih dikenal dengan patrilineal. Jadi kekerabatannya dilihat dari lebih kuat kepada pihak ayah. Nastamir, kita lanjutkan materi kita dalam bahasa Arab. Nah, al-hiwaru tsalis. Ya, tadi hiwar pertama dan kedua menggambarkan tentang anggota keluarga, dan pada hiwar ini bercerita bagaimana kita bisa menyebutkan pekerjaan dalam bentuk kata kerja. Ya, hadza wal ab. Jadi adalah dialog antara ayah, ibu, dan anaknya bernama Sa'ad dan Sa'id. Al-hiwaru tsalis. Dialog ketiga. Unzur wastami' wa a'id. Perhatikan, dengarkan, dan ulangi kembali.
هذا أذان الفجر. الله أكبر. الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. وأين سعيد؟ سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى تصلي. أين المعطف يا سعد؟ هذا هو المعطف يا والدي. وأين النظارة يا سعيد؟ هي نظارة يا والدي. أين إلى المسجد؟ هيا بنا. Faham? Ini dialog bercerita tentang keluarga ya yang saling membangunkan dan mengingatkan untuk azan al-mufradat. Perhatikan gambar, nanti fahami kosakata berdasarkan gambar yang ada. Undur wastami' wa'id. Perhatikan, dengarkan dan ulangi kembali. Suratun, surah. Usratun, walidun, walidatun, jaddun, jaddatun, ibnun, ibnatun, ammun, ammatun, auladun, sajaratun, masjidun, musa, ghurfatun, adhanul fajri, al-Qur'anu, mi'tafun, nadharatun, hammamun, yatawadda'u, yaqra'u, yusalli, muallimatun. Paham ya kosakatanya? Berdasarkan gambar. Kalau ada yang belum tahu kata-katanya bisa dilihat nanti di kamus ya, karena ini berdasarkan gambar insyaallah sudah paham. Kita lanjutkan. Mulakhas at-tarakib ya, kesimpulan dari kata-kata atau tata bahasa yang ada di dalam hiwar yang kita bahas tadi. Perhatikan kolom pertama. Penggunaan kata aina. Aina adalah salah satu dari asma'ul istifham atau kata tanya, bisa menanyakan tempat ya. Misalnya ainal mi'taf ya, ainan nadhara, aina sa'id. Jadi kalau kita ingin menanyakan sesuatu, kita bisa menanyakan aina. Mana Muhammad? Ainal Muhammad? Ini misalnya ya. Kolom kedua, menanyakan orang. Kita menyebutnya dalam bahasa Arab man. Siapa ini? Man hadha? Man hadhihi? Man anta? Man anti? Begitu seterusnya ya. Jadi man. Jadi kalau kita mau nanya siapa kamu? Man anta? Ya. Lalu yang ketiga, kolom ketiga mengatakan tempat. Jadi kalau kita mengatakan tempat, kita bisa menggunakan fi. Fi ya. Contohnya di sini Sa'ad, Sa'id, Sa'idah, ini nama orang ya. Fi masjid, fil musalla, fil ghurfah, fil hamam. Jadi kita mau menyatakan di mana, bisa kita sebutkan di mana. Fil masjid, di masjid. Kalau dia di rumah bisa disebutkan fil bait misalnya ya. Lalu yang keempat, kolom ini menunjukkan kata tunjuk ya, hadha dan hadihi. Sebenarnya sudah disampaikan bahwa hadha adalah kata tunjuk untuk dekat, bisa untuk ghairul aqil, untuk benda, atau lil aqil, untuk orang. Perhatikan contoh. Hadha huwal mi'taf. Hadha huwal masjid. Ini dia masjid. Jadi kalau kita menyatakan mana, ini kita jawab hadha huwa. Hadha huwal masjid. Hadha walidi Ammar. Ini ayah saya namanya Ammar. Hadha jaddi. Nah, silakan sebutkan namanya siapa, ismuhu, atau kita sebutkan namanya langsung. Nah, begitu juga untuk hadhihi. Hadhihi hiya nadhara, ya. Ini kacamata. Kita juga bisa menyebutkan hadhihi untuk nama orang. Hadhihi walidati Aminah. Ya, ini ibu saya namanya Aminah.
Nah, lalu kaum ke-6 dan ke-7 mengerjakan kata ganti atau orang ketiga tunggal. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan he dan she. Huwa tabib, huwa mudarris. Ya, profesinya apa? Dan untuk hiya, she, kita cukup menambahkan ta marbutah menandakan dia muannas. Jadi tabib, tabibah. Huwa tabib, hiya tabibah. Huwa mudarris, hiya mudarrisah. Huwa muhandis, hiya muhandisah. Huwa talib, hiya talibah. Fahim tuh? Insyaallah ya. Baik, selanjutnya kita praktek memperkenalkan gambar keluarga kita. Jadi nanti antum akan diminta masing-masing untuk memperkenalkan keluarganya masing-masing. Sekarang perhatikan di foto. Hadihi suratu usrati. Ya, ini foto keluargaku. Hadza zauji Afwan atau ismuhu Afwan. Huwa muwazzaf wa muallimun bil jami'ah. Ya. Hadza waladil awwal ismuhu Afif wa huwa 6 sanawatin min umrihi. الآن هو تلميذ في روضة الأطفال. وهذه ابنتي حكمة atau اسمها حكمة وهي 5 سنوات من عمرها. وهذا الابن الصغير ابني الصغير اسمه عبد اللطيف عافيا وعمره 3 سنوات. أحب أسرتي كثيرا. اللهم بارك لنا وبارك علينا واجمع بيننا في خير. Amin. Bagaimana? Bisa ya memperkenalkan keluarganya masing-masing? Ya, sebutkan misalnya kalau ada yang keluarga besar, perkenalkan kakeknya, kemudian namanya, boleh disebutkan profesinya, dan lain sebagainya yang ingin kita perkenalkan tentang keluarga. Selamat mencoba dengan bahasa Arab ya. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.